Shalom, senang sekali bisa berjumpa lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau mendengarkan lagi firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon supaya Roh Kudus tolong kami, beri hikmat dan bijaksana, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Yakobus 5 ayat 7, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian firman Tuhan. Renungan kita diberi tema sikap menghadapi penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan bukanlah hal baru dalam kehidupan kita di dunia ini. Penderitaan bisa menghinggapi siapapun tanpa terkecuali. Entahkah dia seorang yang kaya, ataupun orang miskin, pejabat, kaum awam, para nabi dan rasul, itu dicatat di dalam Alkitab mengalami penderitaan juga. Bahkan Yesus Kristus pun mengalami penderitaan ketika berada di dunia ini. Tapi hal yang sangat penting kita ketahui adalah bagaimana sikap kita ketika menghadapi penderitaan. Maka melalui perikop bacaan kita, Yakobus pasal 5 ayat 7-11, tadi yang kita baca hanya ayat yang ke-7, kita menemukan beberapa sikap dalam menghadapi penderitaan, yakni yang pertama, harus sabar. Ini satu kata yang sangat penting. Sabar berarti tidak marah atau tidak mendendam karena situasi sulit yang dialami. Dalam konteks surat Yakobus bahwa banyak orang miskin pada saat itu mengalami penderitaan karena tekanan ataupun penindasan dari orang-orang kaya. Kita bisa lihat dalam Yakobus 5 ayat yang keempat. Para pengusaha atau orang kaya menahan upah daripada pekerja yang ada. Sabar berarti tetap di dalam penyerahan kepada Tuhan. Sabar membutuhkan iman, dan juga di dalamnya tetap ada pengharapan untuk menanti apa yang sedang dinantikan dengan penuh pengharapan. Yang kedua, sikap menghadapi penderitaan harus meneguhkan hati. Dalam menghadapi penderitaan, janganlah menjadi tawar hati, tetapi tetap memiliki keteguhan iman. Tetap berdiri kokoh, karena penderitaan itu sesungguhnya tidak akan sanggup untuk menggoyahkan iman kita, kecuali kita tidak sungguh-sungguh di dalam iman. Maka ini yang kedua, teguhkanlah hatimu. Ketiga, jangan bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Ada kemungkinan ketika ada penderitaan, ada kesusahan, maka yang muncul adalah sungut-sungut. Bersungut-sungut karena rasa tidak puas terhadap keadaan. Bersungut-sungut karena merasa diperlakukan tidak adil, tidak benar. Tetapi firman Tuhan ini berkata, jangan bersungut-sungut, apalagi sampai mempersalahkan orang lain. Karena hal itu akan menambah atau memperberat penderitaan yang dialami. Bersungut-sungut hanya akan memperkecil kekuatan kita, dan akhirnya kita bisa terjebak ke dalam dosa penghakiman karena kita berusaha untuk membenarkan diri dan kemudian menyalahkan pihak lain. Yang keempat, ingat teladan para nabi. Di dalam bagian ini disebutkan, ingatlah kesabaran para nabi, bahwa mereka juga menderita karena kebenaran. Dan ketika mereka mengalami penderitaan, penganiayaan, mereka tidak marah, mereka tidak berontak. Tetapi mereka tetap bersabar dan yakin bahwa penderitaan itu ada akhirnya. Dan setelah melewati penderitaan, oleh karena iman, mereka percaya, dan kita juga pasti percaya ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi orang yang tetap bertahan sampai akhir. Di dalam bagian ini diberikan gambaran seorang petani. Lihatlah petani itu.
Mereka sabar menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Mereka sabar menantikan hujan yang menyirami dan menyuburkan tanaman mereka. Mereka sabar sampai hari panen. Saudara, penderitaan harus dipandang sebagai sarana yang Tuhan izinkan untuk menumbuhkan iman kita. Melalui penderitaan kita diajar untuk semakin bersabar dan juga semakin berserah kepada Tuhan. Dan pada saat kita mengalami penderitaan, pribadi kita juga terus dibentuk oleh Tuhan sehingga kita menjadi pribadi yang kuat. Ibarat sebuah pohon, makin tinggi, maka terpaan angin pun makin kencang. Namun pohonnya akan semakin kuat karena akarnya semakin kokoh. Demikianlah kehidupan orang percaya. Pasti akan digoncang oleh berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai penderitaan. Ada tujuannya supaya kita semakin bertumbuh, kuat, dan akhirnya berbuah lebat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini meneguhkan dan menghiburkan kami. Bahwa ketika kami menghadapi berbagai kesulitan bahkan penderitaan, kami tahu bahwa Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan. Tuhan senantiasa menuntun kami, sehingga kami akhirnya bisa melewati semuanya, dan kami akhirnya bisa berhasil. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.